biar saya lebih los. Hai Sobat Dulaut, selamat datang di podcast Dulaut. Yuk Yuk tonton! Di kesempatan kali ini, kita mengundang dua guru pendidikan Pancasila yaitu Bu Wahyu Krismi Oktavia dan Bapak Agus Suyoso. Di hari ini kita akan membahas tentang apa peran pelajar untuk memeriahkan dan untuk melanjutkan tentang kemerdekaan. Menurut Pak Agus, apa peran pelajar untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia? Terima kasih Kalista atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya secara pribadi ya maupun bersama-sama ini untuk mengucapkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya. Terima kasih atas semangatnya. Baik, saya akan menjawab ya pertanyaan yang diberikan bahwa peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan tentu kata kuncinya ini adalah pelajar ya. Pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Jangan sebagai seorang pelajar malas untuk belajar ilmu pengetahuan maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nih, kenapa demikian? Karena belajar adalah modal utama untuk kesuksesan. Namanya saja kan pelajar, ya tentu kewajibannya adalah pelajar. Terus kemudian yang kedua bisa ini mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah dengan khidmat atau dengan sungguh-sungguh, baik setiap hari Senin maupun peringatan-peringatan hari besar nasional yang lainnya. Jadi ini terkait dengan peran pelajar di dalam mengisi kemerdekaan, dan tentu sikap rela berkorban itu penting sekali ya. Kita mencontoh seorang pahlawan bahwa berkorban tanpa pamrih untuk bangsa dan negara itu penting. Ini yang perlu dikembangkan di pelajar. Ya sebenarnya tidak hanya pelajar, semua ya warga negara Indonesia penting sekali untuk itu. Barangkali itu dari saya. Kalau Bu Ismi mau nambah silahkan. Untuk menghargai jasa para pahlawan itu juga cukup banyak ya Pak untuk dilakukan para pelajar, termasuk pada saat pelaksanaan tebar bunga ya di tanggal 16 maupun di tanggal 17 Agustus juga merupakan salah satu cara kita untuk menghargai para pahlawan. Wah, banyak ya Pak, Bu, pesan dan kesannya. Menurut Bu Ismi lagi nih, apa peran pelajar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia? Peran pelajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan cukup banyak, baik itu belajar, baik itu untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila, itu juga bisa diterapkan. Karena pelajar itu kan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, memang khususnya belajar. Tapi kalau hanya belajar dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang seharusnya ada, itu juga tidak akan pernah bisa terjadi persatuan. Mungkin Pak Agus ada yang Coba ditegaskan kata kunci dari pertanyaannya tadi. Kata kunci pertanyaannya tadi yang kedua. Apa peran pelajar untuk memeriahkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Saya pikir ini penting ya, saling menghargai ya, toleransi antar sesama teman ya, artinya toleransi beragama terutama ya. Ini menurut saya hal yang sangat penting, sehingga kalau kita sudah bisa saling menghargai, adanya toleransi dan saling menghormati, saya kira akan terjaga persatuan dan kesatuan ya. Menghargai antar suku misalkan, juga toleransi terhadap agama yang berbeda, dari daerah asal yang berbeda. Ini saya kira penting untuk dilakukan oleh seorang pelajar. Menurut Pak Agus nih, mengapa semangat
belajar yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk perjuangan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Kayak gimana sih Pak itu maksudnya Pak? Ya, semangat belajar yang tinggi ya. Semangat belajar yang tinggi yang dikaitkan dengan kemerdekaan tentunya dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan ya. Anak-anak bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Terus berikutnya lagi dengan adanya keberhasilan yang dicapai oleh seorang pelajar tentu akan bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Jadi ini saya kira bukan sekedar slogan saja, tapi memang dalam realita sangat penting ya ini. Jadi dengan pengetahuan tadi, dengan ilmu pengetahuan sebagai seorang pelajar akan menjadi pemimpin masa depan yang baik, yang memiliki kecerdasan, terus berikutnya lagi memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian ya, demonstrasi ya. Sebenarnya mungkin beliau ya seorang pemimpin yang dipilih, tapi dari segi kalau saya mengatakan karakter kita kurang tahu ya, sudah baik atau belum. Tapi ketika karakter baik, berikutnya memiliki keterampilan yang baik, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang baik, akan menjadi pemimpin masa depan yang hebat ya, terutama untuk Indonesia yang hebat juga. Itu terkait kalau saya menerjemahkan apa yang ditanyakan ke saya tadi. Mungkin kalau menurut Bismi ada tambahan sedikit lagi Bu? Kalau menurut saya hampir sama dengan Mbak Agnes ya, terkait dengan semangat belajar yang tinggi itu juga akan meningkatkan generasi yang pas di tahun 2040 nanti. Ya. Menurut Bu Ismi nih, bagaimana sikap pelajar terhadap perkembangan teknologi agar tetap mendukung nilai-nilai kebangsaan? Apa sih Bu itu Bu? Kayak gimana maksudnya? Terkait pesatnya perkembangan teknologi tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap tahun itu pasti akan ada perubahan teknologi. Terkait dengan sikap yang perlu dikembangkan atau diterapkan oleh seorang pelajar, yang pertama tentunya harus bisa menyaring baik itu penggunaan teknologi, pemakaian teknologi maupun yang lain. Yang kedua yaitu kebijakan pemakaian. Kalau misalkan teknologi berkembang secara pesat, tapi sebagai pelajar tidak bisa melaksanakan atau mengaplikasikan itu dengan baik, dengan sikap yang baik pula, maka juga tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Ya, terima kasih. Ya, saya kira pertanyaannya sangat baik ya, karena sekarang memang eranya era teknologi ya, terutama generasi-generasi sekarang yang disebut dengan generasi apa? Generasi Z. Gitu ya. Gen Z. Gen Z ini perkembangannya saya kira tiap menit barangkali ya, tiap menit ada perubahan, ada perkembangan yang tentu sangat familiar di anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang usia 3 tahun sudah bisa HP-an, sudah bisa main game, sudah bisa TikTok, dan kalau nangis dicekeli HP akhirnya jadi diam. Nah ini jadi tidak hanya seorang pelajar, dari kecil pun sudah pegangannya HP, berarti IT-nya luar biasa. Nah, bagaimana kita menyikapi itu untuk dalam mengisi kemerdekaan? Tentu satu adalah bijak bermedia sosial. Nih. Yang kedua, manfaatkan media sosial untuk kepentingan-kepentingan yang baik atau kepentingan yang positif untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme, misalkan dengan Tribun. Ya, dengan Tribun kan bisa ya, ajakan-ajakan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, semangat patriotisme, kemudian rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan juga di YouTube barangkali, di Facebook
terus berikutnya TikTok juga ya. Sebarkan hal-hal yang baik yang bisa menumbuhkan semangat rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jangan membuat sesuatu yang sifatnya hoak, terus sifatnya provokatif, ya, menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang nanti akan diakses ke sana kemari. Jadi ini dari saya bijak menggunakan media sosial, terus kemudian lagi tidak membuat berita-berita yang hoax, dan tentunya banyaknya teknologi ini seperti perkembangan AI itu kan luar biasa ya. Ini kalau bisa ya memang harus ya, jangan sampai melakukan plagiasi atau plagiarisme. Terus berikutnya lagi jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian ya, ujaran kebencian yang bisa menimbulkan fitnah di sana sini yang akhirnya bisa meretakkan persatuan dan kesatuan. Ini dari saya. Banyak ya Pak. Iya. Sama menurut Pak Agus nih, mengapa semangat belajar yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk perjuangan pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Iya, tadi di awal sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan pertanyaan di awal tadi, bahwa dengan semangat yang tinggi itu kalau saya mengatakan kan rela berkorban ya, sungguh-sungguh ya. Jadi di awal tadi saya sampaikan kalau pahlawan ini berjuang dengan fisik ya, dengan tenaga, dengan harta. Barangkali sekarang kita kan berjuangnya dengan mengisi kemerdekaan. Nah, tentu kata kunci di awal saya sampaikan sebagai seorang pelajar ya tadi senjatanya dengan belajar, dengan ilmu pengetahuan ya, tentu akan bisa berbuat yang lebih baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jadi intinya saya terjemahkan ada rela berkorban ya, rela berkorban untuk belajar sehingga ilmunya bisa dipraktekkan, bisa diterapkan menjadi seorang pemimpin masa depan yang baik. Saya kira itu tambahan atau jawaban dari saya. Kalau menurut Bu Ismi mungkin gimana Bu? Kalau menurut saya bersama dengan bagus untuk kuncinya ya tadi, bahwa seorang pelajar itu memang dituntut untuk belajar yang tinggi terkait dengan nilai-nilai yang harusnya ada. Karena sekarang banyak sekali anak-anak itu mungkin hanya tahu belajar tapi tidak memaknainya sampai ke dalam hati. Oke, kalau gitu menurut Bu Ismi kontribusi nyata yang bisa dilakukan pelajar di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan? Kontribusi di sekolah, satu bisa belajar dengan baik, yang kedua melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah dengan baik. Terkait yang ada di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan Karang Taruna atau mengikuti lomba-lomba yang barangkali diadakan di Karang Taruna sebagai bentuk bahwa mereka itu mengapresiasi dan mengikuti. Kalau menurut Pak Agus, kadang kan ada Pak anak laki-laki atau perempuan yang lebih milih dia di dalam rumah, nggak mau mengikuti lomba karena sibuk dengan teknologi. Apa sih Pak, kayak gimana itu? Iya, kembali ke kata kunci ya, kontribusinya pelajar di sekolah dan masyarakat gitu ya dalam mengisi kemerdekaan. Ya tentu kalau di sekolah harusnya ya ini mau mengikuti lomba baik itu akademik maupun non akademik. Ini penting saya kira ya. Nah, terus yang kedua mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme. Tapi saya pikir semuanya bisa menumbuhkan itu ya, terutama kepramukaan ya, itu juga ditanamkan patriotisme. Terus kalau kita lihat Satgasus ya, Satuan Petugas Khusus,
yang dari segi pakaiannya saja kelihatan ya bernuansa Merah putih. jadi ya semangat berani ya, dan juga benar, bersih putih itu, bersih. Nah, terkait dengan pelajar yang ogah-ogahan ya atau sibuk dengan Kegiatan teknologi, sendiri. saya kira ini sebuah masalah ya, masalah yang kita harus mulai sadar diri bahwa teknologi itu penting, tapi tentu ada batasnya ya. Ketika waktunya belajar, waktunya sekolah, harusnya mengikuti lomba, ya kita tanggalkan dulu lah, ya. Kita tanggalkan dulu atau kita hentikan dulu, toh nanti atau besok juga masih bisa mengakses ya. Jangan sampai gara-gara ber-HP yang mestinya anak-anak bisa berprestasi ya, tadi saya sebutkan ada lomba baik itu akademik maupun non akademik, sehingga menjadi malas karena sibuk dengan Dunia ya, sendiri. dunianya sendiri, tidak tahulah yang dibuka apa ya, yang tahu adalah anaknya sendiri, tapi bisa menyebabkan itu. Jadi intinya bisa mengatur waktu itu, saya pikir jauh lebih penting ya. Jangan lupakan, oh ini harusnya belajar, oh ini harusnya bermain, ini harusnya lomba, ini harusnya ekstra, ini harusnya belajar. Jangan HP terus, melupakan semuanya ya. Jadi akhirnya ya menjadi generasi yang gagal, saya pikir ya. Jadi kalau bisa teknologi digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran ya, sehingga anak-anak teknologinya menjadi bermanfaat. Bermain apa enggak boleh Pak? Ya boleh, tapi tentu harus bisa membatasi, dengan membatasi diri. Saya kira itu. Wah, banyak ya Pak, Bu, pesan dan kesannya untuk pelajar untuk menghadapi kemerdekaan. Mungkin ada sedikit tambahan untuk gimana sih biar para pelajar itu nggak ada males-malesan, atau sedikit info lah buat para pelajar biar nggak diam sendiri di rumah dan sibuk dengan dunianya sendiri gitu Pak atau Bu. Ya, di sini dulu barangkali Ya, ya, mungkin Bu masih Ismi. generasi muda mau menjawab. Terkait itu ya, apa namanya? Gimana biar para pelajar atau siswa-siswi seperti saya itu nggak malas-malasan di rumah Bu, biar dia itu mau kayak berlingkungan, bersosial gitu loh Bu, waktu kemerdekaan kayak gini. Nanti ya, itu masuk ke terkait karakter nih Pak Agus. Untuk karakter itu sebenarnya bisa dibentuk. Jadi kita bisa menanamkan beberapa nilai-nilai kemerdekaan, terus terkait bahwa peristiwa kemerdekaan itu dicapai dengan hal-hal yang sulit mungkin untuk kita cerna gini, terkait peperangan juga yang pernah terjadi, terus penjajahan juga yang pernah terjadi. Istilahnya kita sekarang itu menikmati dan juga memeriahkan. Lalu apa salahnya kita sebagai generasi muda kok tidak mengambilkan untuk. Jadi untuk saya pribadi, kita menawarkan karakter-karakter yang baik, kita mengedepankan dan juga istilahnya memasukkan informasi-informasi penting terkait kemerdekaan supaya anak-anak juga tergerak untuk mengikuti kegiatan dan itu memeriahkan kemerdekaan. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Supaya ini ya resep ya, intinya yang dimintakan itu ya, tertib, resep atau Biar anak-anak itu nggak males gitu loh Pak. supaya tidak malah. Satu, harus memiliki cita-cita ya. Terus berikutnya harus berpikir positif. Berikutnya lagi, lawan kemalasan ya. Yang bisa mengobati malas kan diri sendiri. Nah, saya kira dokter juga tidak bisa ya menyembuhkan kemalasan seseorang ya. Memiliki cita-cita ya. Terus berikutnya lagi sadar ya bahwa masa depan itu ditentukan sejak dini ya, sejak menjadi pelajar, sejak sekarang. Maka lawanlah kemalasan itu dengan semangat ya, dengan cita-cita, dengan harapan, dan berpikir positif ya. Terus
hindari hal-hal yang bisa menyebabkan ya anak-anak malas gitu ya, yang bisa menyebabkan apa ya, mungkin game dan lain-lain ya. Saya kira itu kalau kalau sekarang ya yang apa perlu di apa tadi diterapkan oleh anak-anak, tipnya supaya tidak malas kan begitu ya. Banyak sekali ya Pak, Bu, untuk bagaimana cara anak-anak untuk menghadapi masa kemerdekaan seperti tahun ini. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan merdeka untuk bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Merdeka! Ya. Untuk yang terakhir bilang ya, tiga dulu ya. Saya Gimana? belum kompak. Heeh. Mari kita ucapkan merdeka untuk bangsa Indonesia. Merdeka! Saya Kalista Talia Restianti, pamit undur diri. Mari, jangan lupa saksikan. Saya Kalista Talia Restianti, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast Dulaut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.